Halo adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Kalisa dan Kak Nano. Hari ini kita mau beribadah online. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat pagi yang indah ini, mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari Kalisa undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dan kita mau angkat pujian. Mari masuk. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita mau kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih Engkau boleh menjaga, melindungi pertiduran kami di sepanjang malam yang sudah berlalu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, yang diberkati. Tuhan Yesus, di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami akan beribadah, kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal pertengahan, agar ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih bangkit berdiri ya adik-adik. Kita akan memuji nama Tuhan. Dan kita mau angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya,
sekarang kita mau angkat pujian happy ya ya ya, happy ye ye ye. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, silakan duduk semuanya. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Dan kita mau angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memuji, menyembah Tuhan, nama Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Berikan telinga seorang murid kepada kami, hati seorang hamba. Biarlah firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Kita akan belajar tentang kepemimpinan Musa yang diambil dari Keluaran pasal ketiga dan keempat. Kitab Keluaran merujuk kepada paruh pertama kitab ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita akan mulai saat orang-orang Israel bertambah banyak jumlahnya di Mesir. Tetapi Raja Mesir saat itu adalah Raja Firaun, menganggap bahwa bangsa Israel yang banyak jumlahnya merupakan ancaman baginya. Firaun berusaha menghancurkan bangsa Israel dengan memperbudak bangsa Israel melalui kerja paksa. Dan ia juga memerintahkan bahwa semua anak laki-laki bangsa Israel ditenggelamkan di sungai Nil. Bangsa Israel menjerit meminta pertolongan Allah.
Allah merespon ketika seorang ibu membuang anaknya ke sungai Nil dalam sebuah keranjang yang mengapung dengan aman sampai ke keluarga Firaun sendiri. Ia dinamai Musa. Dan ia bertumbuh sampai kelak dipakai Allah untuk mengalahkan kejahatan Firaun. Kita akan belajar bagaimana Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat kedua sampai ke-6, kita baca sama-sama. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Allah memperhatikan kesengsaraan umat Israel di Mesir dan hendak melepaskan mereka. Dalam ayat 10-12 kita dapat baca, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Tuhan mengutus Musa untuk pergi kepada Firaun dengan suatu misi atau tujuan, yaitu membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Musa merasa tidak mampu untuk melakukan panggilan Allah ini, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai Musa. Musa tetap rendah hati dan meminta pertolongan Tuhan, yang berarti Musa mengandalkan Tuhan. Musa juga taat kepada Tuhan. Kita dapat membacanya dalam Keluaran 4 mulai dari ayat 1-9. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?' Tuhan berfirman kepadanya, 'Apakah yang di tanganmu itu?' Jawab Musa, 'Tongkat.' Firman Tuhan, 'Lemparkanlah itu ke tanah.' Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, 'Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.' Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu." Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. "Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu." Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa taatnya Musa kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita dapat belajar dari kepemimpinan Musa bahwa yang pertama, ada panggilan Allah dalam hidup kita masing-masing. Untuk mengetahui panggilan Allah yang ada dalam hidup kita,
Pertama, kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu melalui berdoa, membaca Alkitab, dan juga kita dapat memakai bakat atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani orang lain. Di saat itu kita akan merasa bahagia dan kita akan tahu apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, adik-adik harus memiliki misi atau tujuan di dalam hidup, yaitu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan dalam semua hal yang adik-adik lakukan. Di dalam sekolah, contohnya adik-adik harus dapat menjadi contoh dengan belajar yang rajin supaya mendapat nilai yang baik. Adik-adik juga harus selalu rendah hati. Itu berarti tidak menjadi sombong karena memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi gunakanlah kelebihan-kelebihan yang adik-adik miliki untuk menjadi berkat bagi orang tua, adik, kakak, ataupun teman. Adik-adik sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti apa? Patuh, menurut. Tuhan mau kita semua juga adik-adik sekolah minggu dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti taat pada orang tua, menurut saat dinasihati, menurut kepada guru dan peraturan sekolah, karena semua akan membawa pada kebaikan. Adik-adik juga harus memiliki karakter lemah lembut seperti Musa. Tuhan Yesus Kristus juga menjadi teladan yang lemah lembut dalam Alkitab. Kelemah lembutan juga adalah salah satu dari buah-buah roh. Kita punya ayat hafalan ya, yang diambil dari Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Satu kali lagi ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami mau Tuhan memiliki panggilan Allah dalam hidup kami. Kami mau Tuhan memiliki visi dalam hidup kami Tuhan. Engkau juga memberikan kami, mengajarkan kami untuk selalu rendah hati Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi taat Tuhan kepada firman-Mu. Kami mau memiliki hati lemah lembut seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sama-sama berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Engkau yang memberkati Tuhan dalam pendidikan mereka Tuhan, supaya mereka tetap terus belajar dengan rajin Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk orang tua yang ada. Engkau yang memberkati mereka Tuhan dalam pekerjaan, dalam kegiatan mereka sehari-hari. Engkau lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Setelah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, aktivitas hari ini adalah membuat hati. Alat-alat yang digunakan adalah kertas, bolpoin, gunting, dan alat untuk mewarnai. Apa saja yang adik-adik punya di rumah? Pertama-tama adalah kertas. Kertas dibagi dua, dilipat. Lalu kita gunting setengah hati. Boleh kecil, boleh besar, terserah adik-adik. Kita gunting pelan-pelan. Nah, setelah itu kita buka. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita warnai. Kita warnai, boleh pakai apa aja ya adik-adik. Kita warnai ya. Kita warnai nanti sampai jadi seperti ini. Diwarnai, lalu adik-adik boleh tulis ayatnya di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Lalu tulis ayat hafalannya dan juga nama adik-adik. Ini boleh adik-adik hias ya di sebelah manapun. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita, dan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Kalisa undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan kita mau angkat pujian. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Sekali lagi Bapa terima kasih. Kunci tangan, tutup mata. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih Kau boleh memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sehingga boleh selesai dengan begitu baiknya. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali di jam-jam ibadah Tuhan yang telah ditentukan. Ini doa dan ucapan terima kasih kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.